Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi setelah UTS, yaitu teori portofolio. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kita kemarin sudah mempelajari terkait dengan bagaimana kita menganalisis saham dan obligasi. Nah, sekarang ini kita akan mempelajari ketika kita berinvestasi, sempat Pusat Dana singgung terkait dengan teori portofolio, di mana seorang investor itu sebaiknya tidak meletakkan semua investasinya pada satu jenis instrumen keuangan, baik itu saham saja maupun obligasi saja, tapi diharapkan dia bisa memperpadukan berbagai instrumen keuangan tersebut untuk berinvestasi, sehingga nantinya akan bisa mengurangi daripada risiko yang mungkin akan terjadi di kemudian hari. Nah, salah satu yang sangat terkenal adalah terkait dengan teori portofolio. Nah, teori portofolio ini menjelaskan bahwa dia menyebut dengan sederhana istilah don't put all your eggs in one basket. Jangan meletakkan seluruh telur pada satu keranjang, karena ketika keranjang itu terjatuh, maka semua telur yang ada dalam keranjang itu akan pecah. Begitu juga akhirnya teori portofolio ini berkembang. Yang awal diperkenalkan oleh Markowitz. Nah, siapakah Markowitz ini? Markowitz atau Harry Markowitz ini adalah yaitu penemu daripada teori portofolio. Beliau mengidentifikasikan di mana ada tiga jenis secara psikologis investor terkait daripada risiko yang mereka hadapi atau berani mereka hadapi. Yang pertama adalah risk seeker, kemudian ada risk avoider, dan ada risk atau risk indifferent. Nah, apakah risk seeker? Risk seeker ini adalah investor cenderung dia sangat berani untuk mengambil resiko. Jadi ketika dia berinvestasi, dia berani dalam mengambil resiko-resiko. Berbeda dengan risk seeker, risk avoider atau risk indifferent ini adalah jenis investor yang sangat berhati-hati dalam memilih daripada investasi yang mau dia pilih, sehingga dia memperhitungkan secara detail resiko-resiko yang mungkin dia hadapi. Dia juga cenderung untuk menghindari resiko tersebut. Padahal kita kemarin sudah bahas dalam materi return dan risk itu bahwa semakin tinggi return yang diharapkan atau akan diperoleh, maka resiko juga akan seiring berjalan semakin tinggi. Untuk itu dalam Harry Markowitz kemudian menyebutkan bahwa dengan harapan risiko yang rendah dengan keuntungan yang optimal, dengan teori portofolio ini diharapkan meskipun kita tidak bisa menghilangkan 100% risiko yang mungkin terjadi dari investasi-investasi tersebut, tetapi investor mampu untuk bisa meminimalisir risikonya dan mengoptimalkan keuntungan yang mungkin dia akan peroleh. Nah, portofolio yang efisien ini yang akan dibentuk oleh seorang investor, di mana ketika dia memilih serangkaian saham yang memberikan pengembalian yang diharapkan dengan melihat risiko portofolio secara tepat. Berarti dalam materi ini kita akan mempelajari bagaimana sih caranya kita bisa memperhitungkan daripada resiko portofolio yang tepat itu tadi. Beberapa hal akan Pusat Dana jelaskan pada slide berikutnya. Nah, model portofolio Markowitz ini adalah melakukan diversifikasi portofolio dengan menghindari risiko dan memberikan keuntungan yang maksimal pada tiap keputusan investasi. Karena tadi ketika kita mengkombinasikan, jadi dalam satu portofolio investasi itu tadi akan dilihat kombinasi-kombinasi saham atau obligasi ataupun jenis instrumen keuangan itu, supaya bisa kita pilih manakah yang bisa memberikan keuntungan maksimal dari keputusan investasi tersebut. Nah, asumsi-asumsi dalam teori Markowitz ini adalah waktu yang digunakan hanya satu periode, tidak ada biaya transaksi, kemudian preferensi investor hanya didasarkan pada return ekspektasi dan risiko dari portofolio. Tidak ada pinjaman dari simpanan bebas dari bebas risiko. Jadi asumsi-asumsi yang bisa digunakan dalam teori Markowitz ini adalah yang pertama, kita hanya bisa menggunakannya dalam satu periode saja. Jadi kita tidak bisa mengkombinasikan
teori yang berlaku di Markowitz ini apabila dia digunakan lebih daripada satu periode. Kemudian kita mengasumsikan bahwa tidak ada biaya transaksi yang muncul daripada pemilihan investasi dalam portofolio tersebut. Sedangkan yang selanjutnya adalah preferensi investor hanya didasarkan pada return ekspektasi dan resiko dari portofolio. Pemilihan dari investor ini hanya berdasarkan daripada return ekspektasi yang diharapkan oleh investor maupun resiko daripada portofolio itu sendiri. Tidak ada pinjaman dan simpanan bebas resiko. Hal ini untuk bisa mewujudkan penggunaan daripada teori portofolio melalui menggunakan teori dari Markowitz ini. Kemudian yang selanjutnya adalah diversifikasi investasi model Markowitz ini. Kita bisa lihat gambar sebelah kanan. Di situ ada grafik portofolio efisien dan portofolio optimal. Saham yang memiliki return tertinggi dan resiko terendah adalah H. Kita lihat yang H, yang di atas itu. Jadi dia adalah pertemuan antara E yang sebelah kiri adalah return dan risknya yang terendah adalah 2, yaitu akhirnya ketemu yang namanya H. Namun dia tidak dilewati oleh security market line atau SML. SML itu ini risk seeker dan risk adverse itu ada di sebelah sini. Kemudian baik, saya lanjutkan. Garis security market line ini adalah garis di mana kemungkinan bisa dilakukannya investasi secara baik, mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Kemudian kita lanjutkan. Kenapa yang memungkinkan kemudian saham dengan return yang dalam kombinasi yang bisa dikerjakan adalah dipilih adalah yang melalui garis SML atau security market line. Sehingga ketika kita berbicara bahwa kita memilih garis H yaitu dengan return tertinggi dan risk terendah, karena dia tidak dilalui oleh SML, maka dia tidak mungkin bisa dipilih seperti itu, atau tidak tersedia atau tidak ditawarkan. Jadi ketika kita ingin mendapatkan saham H itu tadi dengan return tertinggi dan risk terendah itu tidak tersedia ataupun tidak ditawarkan karena dia tidak melalui security market line. Nah, yang melalui security market line ini ada yang bagus adalah yang G. Di situ sebenarnya ada yang dilewati juga yaitu A. Risk adverse itu dia memilih resiko yang rendah, returnnya juga mengikuti ya rendah. Sedangkan yang B itu dia cenderung risikonya tinggi dengan risknya juga risk dan returnnya tinggi, makanya disukai oleh risk seeker. Tetapi yang paling aman adalah yang di G. Sedangkan yang F bagaimana? Yang F dengan risk 4 dan return 5 itu juga tidak bisa dipilih karena tidak dilalui oleh garis SML. Nah, asas teori Markowitz ini yang pertama adalah expected return atau ERI atau keuntungan yang diharapkan dari suatu sekuritas. Sedangkan variance adalah suatu ukuran penyerapan dari penyebaran peluang probability. Nah, kebaikan dari teori portofolio Markowitz ini dia bisa memberikan kajian tentang pemilihan portofolio yang menggunakan keilmuan modern dan mendasari peneliti lainnya. Jadi cikal bakal teori lanjutannya adalah yang berawal dari teori portofolio Markowitz ini. Kemudian memberikan kemudahan dalam pemahaman hubungan expected return dan risiko portofolio. Seperti tadi kan mudah ya dengan gambar grafik ini kan sangat terlihat dengan sangat mudah. Hubungannya risk dengan expected return-nya itu sangat bisa tergambarkan dengan sangat mudah. Nah, kemudian kemudian teori Markowitz menjadi dasar pengkajian teori CAPM, APT, Risk and Return, dan Value Stock and Bond. Jadi setelah membahas tentang teori portofolio Markowitz ini, teori lanjutan yang kemudian tercipta
setelah menggunakan dasar Markowitz ini adalah CAPM, APT, risk dan return, dan value stock and bond. Ini akan juga kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, tapi setiap teori juga pasti memiliki kelemahan. Yang pertama, penggunaan data masa lalu yang tidak akuntabel dapat menjadikan hasil yang diperoleh bias. Kemudian tidak adanya batasan waktu penggunaan teori ini bisa seberapa lama. Data yang digunakan memakai varians yang berbagai alat lainnya menjadi sulit dipahami dan diprediksi. Karena kelemahan tersebut akhirnya muncullah teori-teori baru terkait dengan teori lanjutan daripada teori portofolio seperti CAPM, kemudian ATM dan sebagainya. Nah, ini ada tugas untuk minggu depan. Anda bisa mencari referensi terkait dengan CAPM. Anda bisa gunakan buku, kemudian Anda bentuk kelompok. Nanti Anda buat PPT-nya, kemudian ada video penjelasan, jadi gantian kalian yang bikin video penjelasannya sebagus mungkin. Kemudian nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan CAPM, Capital Asset Pricing Model. Jadi minggu depan mohon dipersiapkan ya. Saya sudah jelaskan juga di sini, tetapi ini maksimal harinya adalah hari Selasa minggu depan, gitu ya. Nanti PPT dan link YouTube-nya mohon di-share agar bisa kita pelajari bersama. Sekian dulu penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.